البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. Sesungguhnya ilmu-ilmu yang Allah Azza wa Jalla anugerahkan untuk Bani Adam sangatlah banyak. Ada yang penting dan ada yang lebih penting, dan semuanya saling memberikan bantuan dan penguat untuk yang lain. Semacam ilmu bahasa sebagai bahan untuk orang memahami ilmu tafsir, memahami ilmu fiqh, dan juga ilmu aqidah, ilmu mustalah, juga membantu ilmu-ilmu yang lain. Jadi hakikat ilmu yang Allah Azza wa Jalla anugerahkan tentunya ilmu syariat. Ilmu-ilmu tersebut itu ada yang penting, ada yang lebih penting, ada yang wajib, ada yang lebih wajib, ada yang sunnah. Kemudian sunnah pun bertingkat sesuai dengan keadaan manusia dan keperluannya dia. Dan juga di antara ilmu yang tidak kalah penting itu adalah ilmu tarikh, sejarah, ilmu sirah, ilmu perjalanan para pendahulu yang dipimpin oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dan juga murid-muridnya beliau yang mulia, yaitu para sahabat. Maka ilmu ini termasuk ilmu yang mulia, termasuk ilmu yang agung, yang dengannya orang itu akan tetap menjaga kemuliaan dirinya. Kemuliaan kemuliaan agamanya, kemuliaan jiwanya, dengan dia memandang bagaimana mereka yang telah Allah Azza wa Jalla jadikan sebaik-baik penghuni bumi. Yaitu tatkala orang itu melihat bagaimana mereka menjaga kemuliaannya, melihat bagaimana mereka itu menjalani hidup ini, bagaimana mereka mendatangkan metode dengannya mereka menjadi orang yang paling mulia di atas bumi. Jadi dengan orang memandang jalan hidup mereka, perjalanan hidup mereka, memandang cerita-cerita kenyataan mereka, ini akan membangkitkan untuk kita selalu bagaimana mencontoh mereka, bagaimana untuk kita menjauhi hal-hal yang bisa menghinakan kita, dengannya kita berpisah dengan mereka. Hadza huwa. Jadi ini di antara apa? Di antara keutamaan atau kelebihan orang mempelajari ilmu sejarah, ilmu tarikh, ilmu perjalanan ulama atau para pendahulu. Lihat Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan di hadis Abdullah bin Amr bin As, wa ju'ila al-afiyah fi awal hadhihi al-ummah, wa kama qala alaihi salatu wasallam, wa ju'ila afiyatuha fi awwaliha wa tusibu akhiraha fitanun. Jadi Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan awal umat ini itu dijadikan apa? Dijadikan untuk awal umat ini keselamatan, dan umat yang belakangan akan mendapatkan yang namanya fitan. Lihat, Rasulullah SAW memberikan suatu apa? Suatu tazkiyah, bahwasanya para pendahulu, umat yang pertama yaitu para sahabat, mereka di atas afiyah, di atas keselamatan, baik di agama mereka dan juga di dunia mereka. Dan juga Rasulullah SAW mengatakan khair al-qurun qarni. Sebaik-baik zaman itu zamanku. Di sebagian riwayat khair qurun bani Adam qarni. Sebaik-baik zaman bani Adam, umum berarti.
itu zamanku, zamannya para sahabat. Jadi mereka itu kaum kaum yang masuk tentunya Rasul alaihi wasallam, kaum yang paling mulia yang ada di atas bumi. Tidaklah itu kecuali karena kekuatan iman mereka, kekuatan keyakinan mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Dan juga terkumpulkan pada mereka ini akhlak-akhlak yang mulia, di mana akhlak-akhlak ini terbagi di banyak suku dan juga bangsa. Tapi kalau kita lihat akhlak yang mulia ini yang sangat banyak, keberanian, kedermawanan, menunaikan janji, ramah, sabar, teguh, saling mencintai sesama, suka bersedekah. Ini semua dari sifat-sifat yang mulia ini dan juga yang lainnya itu terkumpulkan di mereka ini. Yang kita ingin membaca perjalanan mereka, yang kita ingin menitih jalan mereka, terkumpul di semua mereka. Lain halnya bangsa yang lain, agama yang lain, ada mungkin 1, 2 atau lebih dari sifat atau karakter yang baik. Tapi ada di sana itu hal-hal yang menafikan atau menjatuhkan sifat yang baik itu karena ada yang sifat lebih buruk, lebih jelek. Karena kalau kita ngelihat itu memang kenyataannya demikian. Tidaklah Allah Azza wa Jalla mengutus mereka sebagai menjadikan mereka sebagai penghuni bumi yang terbaik kecuali dikarenakan tadi itu mereka memiliki sifat-sifat yang baik, memiliki karakter yang agung, yang patut untuk kita mencontoh dan kita jadikan sebagai suri tauladan. Dan juga di dalam bidang sejarah ini, perjalanan Nabi Muhammad alaihissalam dan juga para sahabatnya, kita di samping kita bisa mengeluarkan banyak faedah-faedah, pengetahuan, adab-adab yang bisa kita contoh di keseharian kita dan di kenyataan kita. Di situ juga bisa diambil yang namanya hukum-hukum syariat. Hukum-hukum syariat dari halal haram. Bisa diambil dalamnya itu juga batasan syariat. Dengan orang itu melihat langsung prakteknya Nabi Muhammad alaihissalam dalam menjalankan agama Allah Azza wa Jalla. Karena yang namanya sunnah Nabi itu mencakup perkataan dan perbuatan. Mencakup juga ikrarnya Rasul. Dan ini perjalanan Nabi Muhammad alaihissalam, sejarahnya beliau yang diikuti dengan para sahabat, tentunya itu adalah bentuk praktek dan juga perbuatan dan perkataan. Semuanya ada dalamnya. Semuanya ada di dalamnya. Jadi ini diantara keutamaan tatkala orang itu mempelajari ilmu sejarah, ilmu tarikh. Dan juga diantara kepentingan orang itu mempelajari ilmu tarikh itu adalah tatkala orang itu mampu mengenal sejarah yang benar, mampu mengenal cerita-cerita yang sesuai dengan kenyataan, dengan dalilnya, dengan sanadnya yang benar, dengan penjelasan para ulama akan benarnya cerita dan juga sejarah tersebut, itu mampu menjadi suatu bekal untuk seorang hamba, di mana dia mampu untuk membedakan mana sejarah yang benar dan lurus, yang nyata, dari sejarah yang dibuat-buat dan rekayasa. Karena kita melihat ternyata di antara bab kesesatan yang besar itu adalah dari pintu sejarah. Dari pintu sejarah. Tatkala sejarah itu disesatkan, dibuat-buat, dan didatangkan suatu kedustaan, mengatasnamakan sejarah pendahulu kita, padahal itu adalah rekayasa, maka itu termasuk bentuk fitnah yang sangat besar kepada umat Muhammad alaihi salatu wassalam. Tidaklah orang-orang Nasara mereka itu terjatuh dalam penyembahan kepada selain Allah Azza wa Jalla atau penyekutuan Allah Azza wa Jalla dalam ibadah, kecuali di antara sebabnya karena terserongkan mereka punya sejarah. Masuk dalamnya itu banyak
campur aduk antara kebenaran dan kebatilan, sehingga mereka mendapatkan informasi sejarah dari para pendahulu mereka dengan campuran kedustaan dan rekayasa. Akhirnya mereka kelas di atas kesesatan dan memecah menjadi 71 kelompok. Demikian juga kelompok orang Syiah yang kita ketahui bagaimana kesesatan mereka. Itu semua dikarenakan dikarenakan umat Muhammad SAW yang tergiur dengan mereka, dikarenakan tidak memahami sejarah yang benar, tidak mengenal sejarah yang benar. Akhirnya akhirnya terjatuh dalam kesyirikan, dalam kekufuran, dalam ilhad, penyimpangan dalam agama, dalam ketidakadaban kepada para sahabat, mencela siapa yang mereka mencela. Dari Abu Bakar Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Uthman bin Affan di akhir pemerintahan beliau, dan juga selain dari mereka dari kalangan para sahabat yang mulia. Itu di antara sebabnya, Pak. Karena tadi itu tidak memahami sejarah yang benar. Tidak memahami sejarah yang benar. Bisa saja orang itu juga bisa menghalalkan apa yang Allah haramkan dikarenakan sejarah. Jadi terkadang antum kalau bilang sama orang ini haram, ini enggak boleh. Nanti datangkan apa? Cerita zaman dahulu. Dulu Rasulullah, waktu pertama masuk Madinah itu disambut dengan nyanyian, disambut dengan gendang, disambut dengan ini dan itu. Berdalil dalam membangun suatu hukum dengan sejarah. Padahal sejarah itu apa? Telah masuk dalamnya suatu bentuk rekayasa. Akhirnya tersesatkan. Jadi kita dalam memahami dan mempelajari sejarah, di samping kita mengenal bagaimana kemuliaan umat sebelum kita, artinya umat pendahulu, dari kalangan para sahabat yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Bagaimana mereka menjaga kemuliaannya mereka, bagaimana mereka menjaga keutuhan keimanan mereka. Di situ kita wajib menitih jalan mereka dan meniru. Dan juga di antaranya adalah tadi itu mereka di antara orang-orang atau mereka adalah kelompok atau umat yang paling mulia. Dengannya kita bisa mengambil adab, mengambil akhlak, mencontoh di keseharian kita, dan juga kita mampu juga dengan membangun suatu hukum syariat di atas perbuatan Nabi SAW atau perbuatan sebagian para sahabat, kalau tidak diselisihi oleh sahabat yang lain dan juga tidak bertentangan dengan nas yang lain. Di samping itu orang bisa terselamatkan dari penyelewengan suatu sejarah, suatu cerita. Ini diantara keistimewaan dan keutamaan orang tatkala mempelajari ilmu tarikh. Jadi ilmu tarikh, ilmu sejarah itu ilmu. Dia adalah ilmu. Dari antum awal baca sampai akhir itu isinya ilmu semua. Itu isinya semuanya ilmu. Dan terkadang masuknya ilmu dengan alur cerita itu lebih lekat, lebih mudah untuk kokoh dan tetap. Dan semua itu kembali kepada kemampuan masing-masing. Subhanallah, sebagian orang Allah Azza wa Jalla jadikan dan berikan bagi dia suatu kelebihan dalam bab cerita. Ada orang kalau misalnya dia menyaksikan suatu kejadian, mampu dia ceritakan sesuai dengan kenyataan. Tanpa dia mengurangi atau menambah. Ini salah satu bakat. Kalau seandainya diarahkan misalnya untuk mempelajari ilmu tarikh, mempelajari ilmu sejarah, itu insya Allah dia akan mendapatkan dirinya itu termasuk orang yang bakat. Yang nggak bakat misalnya dalam menceritakan, minimal dia mengetahui mana yang benar, mana yang salah dalam ilmu tarikh. Nggak harus menjadi pakar atau menjadi ahlinya, tapi yang harus itu orang itu mengetahui alur ceritanya Nabi SAW, sejarahnya beliau dan juga para sahabat. Karena mereka lah yang akan menuntun kita untuk membenahi dunia kita dan juga akhirat kita.
Enggak ada di sana sejarah yang lebih afdal dari sejarahnya yakni Nabi Muhammad dan juga para sahabatnya, enggak ada. Baik. Ada huwa. Dan Allah Azza wa Jalla menjelaskan untuk nabinya selepas Allah menceritakan suatu cerita di Quran itu mengatakan laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Ada di cerita mereka itu suatu pelajaran untuk orang-orang yang berakal. Jadi yang mampu mengambil suatu pelajaran, suatu peringatan, suatu keuntungan dari suatu cerita atau sejarah itu cuma orang-orang yang berakal. Maka ini salah satu isyarat dari Allah Azza wa Jalla bahwa yang ingin mempelajari sejarah, yang ingin mempelajari bagaimana perjalanan Nabi Muhammad dan juga para sahabatnya, itulah orang-orang yang berakal. Itulah orang-orang yang berakal. Lihat sekarang kita ini kalau dalam melangkah, itu terkadang yang menjadi tolak ukur itu bagaimana orang sebelum kita atau yang orang yang mendahului kita meskipun masih sama-sama hidup. Misalnya dalam urusan dunia, dalam urusan dagang, bikin seperti fulan, lakukan seperti fulan, masih ada, masih hidup. Dia sukses waktu dia menitih jalan ini. Berarti ini jelaskan berdalil dengan apa ini? Berdalil dengan orang yang mendahului dia meskipun masih masih hidup. Meskipun masih hidup. Ada huwa. Ini orang-orang biasa dalam urusan dunia, tapi masalah agama. Gak mungkin kalau kita ini berkecukupan dengan keadaan orang di belakangan. Orang-orang belakangan. Naam, orang-orang belakangan itu juga salah satu tokoh yang kita bisa ambil darinya suatu contoh dan suatu suri tauladan. Tapi yang paling baik itu adalah perjalanan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dan juga para sahabatnya. Jadi enggak ada di sana itu metode hidup. Metode berlayar di atas dunia itu lebih baik dari para sahabat. Tapi yang digurui oleh Nabi mereka yaitu Rasul alaihi salatu wassalam. Enggak ada. Enggak akan mungkin ada. Baik tata cara hidup dari sisi dunia atau dari sisi dalam menegakkan agama. Itu semua yang paling pertama yang mendapatkan piala nomor 1 itu para sahabat yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Enggak ada. Jadi secara wajar dan secara pasti orang mukmin, orang muslim kalau ingin mengambil suri tauladan yang bebas dari kesesatan adalah para sejarahnya Rasul alaihi salatu wasallam dan juga para sahabatnya. Itu sudah pasti sudah. Itu sudah pasti. Maka termasuk kemiringan dalam fitrah dan kekurangan dalam akal. Dan gangguan dalam jiwa. Tatkala orang itu menyingkirkan sejarahnya Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabatnya yang mulia, kemudian diganti sejarahnya orang-orang yang memusuhi Allah dan juga Rasulnya, yang bermaksiat dengan Allah Azza wa Jalla dan juga Rasulnya. Ini salah satu bentuk penyimpangan. Ini bentuk kesalahan. Ini akan mengaruh kepada agama seseorang, hati, perilaku, akhlak mereka. Jadi itu sangat penting. Dan para ulama, jazahumullahu khairan, semoga Allah membalas untuk mereka dan semoga Allah Azza wa Jalla selalu mengangkat derajat mereka. Para ulama itu telah menulis dalam bab tarikh kitab-kitab yang sangat banyak. Ada kitab yang sangat besar, yang sangat luas, mencakup. Ada kitab yang ringkas. Ada kitab yang ringkas dalam arti hanya menulis hanya menyebutkan poin-poin yang terpenting. Tanpa diikuti dengan penjelasan yang menjabar, enggak menjabar dia. Misalnya satu cerita disebutkan intinya. Disebutkan intinya tanpa disebutkan alurnya secara lengkap. Jadi ada yang luas, ada yang tidak luas dari kitab-kitab yang membahas tentang tarikh. Seperti kitab tarikh untuk Imam At-Tabari, itu kitabnya besar sekali. Dan juga Al-Kamil punya Ibnu Athir, besar juga. Dan juga yang besar juga kitabnya Zahabi, Tarikh al-Islam. Tarikh al-Islam sekitar 10 jilid. Dan juga yang besar lagi punyanya Ibnu Katsir. Yang dinamakan dengan Al-Bidayah wan Nihayah. Al-Bidayah permulaan,
wa nihaya itu apa? Pengakhiran. Jadi dia membahas bagaimana awal penciptaan. Bagi apa itu? Yakni madza? Membahas tentang keadaan awal manusia. Sampai di zamannya beliau. Jadi banyak kitab-kitab tafsir itu banyak. Dan insyaallah yang kita akan bahas biidznillah azza wajal itu sesuai dengan apa yang telah kita pilih. Selepas kita memohon kepada Allah azza wajal petunjuk, itu kitabnya Ibnu Katsir yang dinamakan dengan Al-Fusul fi Siratul Rasul. Al-Fusul fi Siratul Rasul. Al-Fusul yaitu jamaknya fasal. Dan fasal itu pembeda atau pemisah dari setiap pembahasan. Jadi kita sekarang membahas tentang perang apa? Badar. Mau kita pindah ke perang Uhud, ada namanya fasal. Dan fasal itu apa? Pemisah dari bab ke bab yang lain. Ibnu Katsir menamakan fusul fi Siratul Rasul sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Haji Khalifah di kitabnya beliau Kasyfudz Dzunun, menyebutkan bahwasanya Ibnu Katsir itu punya banyak kitab. Di antaranya Al-Fusul fi Siratul Rasul. Ada yang menamakan bahwasanya Ibnu Katsir itu memiliki kitab sirah saghirah, sirah yang kecil. Karena beliau memiliki Al-Bidayah wan Nihayah, itu sirah yang meluas. Beliau punya yang kecil. Ada yang menamakan yakni Al-Mujaz, Sirah Al-Mujazah, Sirah Al-Mujazah. Yani sirah cerita atau perjalanan yang mujazah. Yang mujazah itu yang ringkas, yang singkat, yang sekilas. Penamaan itu berbeda-beda di antara para ulama karena memang enggak ada dari Ibnu Katsir penamaan secara apa? Secara terang. Beliau pernah menyebutkan dan menyinggung kitab beliau yang kecil ini, Al-Fusul, itu di beberapa tempat dari kitabnya beliau Tafsir Ibnu Katsir. Akan tetapi hanya menyebutkan dan telah kami jelaskan pembahasan ini di kitab sirah yang mujaz, yang ringkas. Tapi kalau nama seperti Fusul itu beliau enggak menyebutkan. Ala kulli hal itu yakni menjadi dalil bahwasanya kitab ini yang akan kita pelajari itu secara yakin kitabnya Ibnu Katsir. Punyanya beliau. Meskipun ulama khilaf dalam penentuan namanya. Dan Ibnu Katsir ma'ruf, Ibnu Katsir itu termasuk salah satu ulama yang kokoh di atas sunnah. Namanya beliau Ismail bin Umar bin Katsir. Ismail bin Umar bin Katsir Ad-Damashqi, dan dia keturunannya Quraisy, kembalinya kepada nasab Quraisy. Termasuk salah satu ulama yang mulia. Ibnu Katsir. Termasuk Ahlussunnah wal Jamaah, meskipun beliau terkadang terjatuh dalam pentakwilan dalam bab sifat. Wa illa dia secara umum adalah sunni salafi. Dan beliau memiliki banyak kitab seperti tafsir Al-Quran Al-Azim. Juga itu pembahasan tentang tafsir, kitab yang agung sekali. Beliau meringkas dari tafsir At-Tabari. Dan juga beliau memiliki kitab tentang dalil-dalil fiqih. Punya juga kitab tentang rijal, tentang pembahasan tentang perawi-perawi hadis. Dan juga beliau termasuk pakar dalam apa? Dalam sejarah. Sebagai bukti yang paling besar kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Kemudian sama beliau dikhususkan pembahasan tentang perjalanan Nabi Muhammad di kitab ini yang sedang kita yang akan kita insyaallah baca. Jadi Al-Bidayah wan Nihayah itu sudah mencakup semua. Mencakup dari Nabi Adam sampai zamannya beliau. Kemudian dikeluarkan secara khusus pembahasan tentang perjalanan hidup Nabi Muhammad. Dinamakan dengan Al-Fusul atau Sirah Al-Mujazah atau Sirah Saghirah. Al-Dahwa. Dan insyaallah mungkin metode kita akan baca bahasa Arab dan kemudian kita artikan sesuai dengan ini kebiasaan kita. Walillahilhamd, kitab ini sudah ada terjemahannya. Jadi yang mana bagus kalau orang itu kalau ingin memudahkan untuknya memahami itu mengambil terjemahan bahasa Indonesianya. Ada itu.
Kita masuk insyaallah baca muqaddimah pendahuluan untuk muallif. Dan perlu diketahui pembahasan tentang ilmu tafsir dan juga pembahasan tentang ilmu nasab, pembahasan tentang penukilan ulama salaf dalam menafsirkan ayat. 3 pembahasan ini termasuk 3 pembahasan yang sering masuk dalamnya itu hadis-hadis yang lemah. Yang terkadang masuk juga dalamnya itu suatu bentuk rekayasa yang memang enggak ada sama sekali dasarnya. Ilmu sejarah. Kadang dimasukkan dalamnya apa? Cerita yang memang enggak ada asalnya. Ada asalnya tapi apa? Lemah. Ilmu nasab, fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan bin fulan itu banyak masuk dalamnya itu suatu bentuk rekayasa, enggak memiliki dasarnya, enggak ada dalilnya. Jadi enggak memberikan untuk kita itu suatu prasangka yang kuat, apalagi keyakinan. Dan juga ilmu tentang pentafsiran ulama salaf untuk suatu ayat. Misalnya ayat ini ada 10 pendapat ulama salaf. Nanti dari 10 ini keluar 5, ternyata ucapannya apa enggak benar. Riwayatnya kepada mereka terputus atau lemah. Jadi 3 pembahasan ini perlu diketahui. Perlu diketahui. Apa tadi? Ya, tidak, bukan dulu. 3 hal. 3 hal tadi, ya. Nasab, tafsir, penukilan para ulama tarikh. Khalas. Ahsad. Jadi perlu orang itu perlu orang itu banyak hati-hati. Walillahil hamd, kitab ini telah ditahqiq, telah ada ulasan dan juga telah ada komentar dari sebagian para ulama tentang benar tidaknya suatu cerita. Dan ini termasuk keutamaan dan karunia dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian dikarenakan semangatnya para ulama kita dalam memurnikan perjalanan Nabi Muhammad itu sesuai dengan kenyataan dan burhan, ada dengan dalil. Jangan sampai sekedar apa yang disebutkan oleh ulama tafsir kemudian atau ulama sejarah kemudian secara mentah-mentah kita terima. Karena namanya sejarah itu membahas tentang keseharian, membahas tentang perjalanan hidup. Yang dimana dalam seminggu saja itu mungkin terjadi 10 kejadian, 20 kejadian. Tapi kalau sebulan, setahun, 10 sampai akhir hayat itu akan terjadi dalamnya banyak yang namanya cerita. Dan termasuk hal yang enggak mungkin untuk orang itu mengetahui semua kejadian dan kenyataan dan peristiwa. Itu hal yang enggak mungkin. Jadi yang perlu kita ketahui mana yang benar dari Nabi. Selain dari ini apa? Tidak bisa kita terima. Sudah itu aja. Rasul berumur 2 beliau mengorbankan umurnya dalam dalam menegakkan syariat Allah dan mengambil suatu jabatan kenabian dan juga kerasulan itu selama 23 tahun. Dalam 23 tahun ini banyak kejadian, banyak peristiwa. Kita lihat mana yang benar saja sesuai dengan dalil, sesuai dengan hadis yang tetap. Selain dari ini enggak bisa dinisbahkan kepada Nabi Muhammad. Dan juga tentang perbuatan para sahabat demikian juga. Kita baca sedikit muqaddimatul muallif. Ini sekarang pendahuluan untuk muallif yaitu Ismail bin Umar bin Katsir Abul Fida. Qala bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in. Ini pernah kita bahas dulu tentang permulaan dengan bismillah ya. Dan sering kita bahas ini. Tatkala orang itu memulai suatu kitab, itu dianjurkan untuk baca bismillahirrahmanirrahim. Karena untuk tabarruk dengan kitabullah, mencari berkah. Dengan mencontoh kitabullah dan mencari berkah dengan mendahulukan nama Allah dan sebagai bentuk mencontoh Nabi Muhammad di mana beliau itu di mana beliau itu menulis dituliskan untuk beliau suatu tulisan surat kepada para raja-raja zamannya beliau dan didahului dengan bismillahirrahmanirrahim. Dan apakah setiap
pesan yang kita kirim kepada teman melalui aplikasi yang Allah Azza wa Jalla baru ciptakan di zaman ini, itu mengambil hukum mengambil hukum menulis suatu tulisan, menulis suatu risalah kemudian dikirim, ataukah tidak mengambil. Karena kalau kita ngelihat prakteknya, banyak para salafiyin itu mereka menjadikan semua risalah, semua bentuknya pesan. Tapi meskipun pesan itu kesannya obrolan, meskipun pesan itu kesannya adalah seperti jumpa, itu mereka dahului dengan Bismillahirrahmanirrahim sebagai bentuk mencontoh surat-suratnya Nabi. Tapi insya Allah pembahasan tentang ini itu perkaranya luas. Siapa yang memakai Bismillahirrahmanirrahim maka dia boleh. Siapa yang meninggalkan dalam arti berkecukupan dengan tata cara Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad tidaklah mengirim, tidaklah menulis Bismillahirrahmanirrahim di atas suatu surat, kecuali surat yang memang dikirim. Surat yang memang dikirim dalam arti suatu bentuk pengumuman. Bukan semacam kesannya itu bentuk percakapan. Lain halnya dengan contohnya WhatsApp. Jadi antum waktu bilang Bismillahirrahmanirrahim, bawahnya itu bukan pengumuman atau penjelasan atau enggak. Tapi obrolan. Tapi suatu obrolan. Jadi Anda ngelihat itu berbeda dia. Itu berbeda. Lebih cocok pesan memesan dalam aplikasi ini itu lebih cocok mengambil hukum berkunjung, bertamu. Kalau antum bertamu, antum bilangnya gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngobrol. Sebagaimana antum kalau buka obrolan, mau ngobrol siapa nih? Yang lihat kontak ada 1000 kontak. Bismillah, ambil siapa? Fulan. Antum cocoknya bilang gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, dia jawab. Bisa antum untuk apa? Lanjut. Tapi Bismillah ini lebih cocoknya dipakai semacam kalau ada pengumuman, penjelasan, lampiran untuk antum mau kirim. Bukan untuk supaya dibalas atau diikutkan dengannya selepasnya obrolan seperti seakan-akan lagi jumpa. Itu yang Anda pahami. Tapi al-amr wasi', ini bisa orang itu ngambilnya untuk ini. Karena memang kalau orang itu mendahulukan Bismillah di setiap pesan, dia dalam arti ingin memang bermulai dengan nama Allah Azza wa Jalla, itu enggak masalah. Qala wa bihi nasta'in. Dengannya kami ini meminta pertolongan, dan ini hal yang bagus. Dan ini hal yang sangat bagus. Tapi di mana orang itu selalu menghadirkan di hatinya bentuk kebutuhannya dia kepada Allah. Butuh dia kepada Allah. Dia ini sangat perlu kepada Allah, sangat fakir kepada Allah. Jadi sangat sangat baik dan termasuk adab seorang kepada Allah Azza wa Jalla tatkala dia ini menampakkan kebutuhannya dia kepada Allah. Butuh sekali. Nasta'in wa bihi nasta'in. Dengannya kami ini meminta pertolongan. Karena apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita wujudkan bukanlah semata-mata karena kepandaian dan kesemangatannya kita. Tapi sebelumnya itu semua kembali kepada kehendak murni Allah Azza wa Jalla, dan juga dan juga bentuk bantuan Allah untuk hamba tersebut agar dia bisa menghakikatkan apa yang dia ingin lakukan. Ini pendahuluan kita untuk kitab ini. Dan insyaallah kita lanjutkan di minggu yang akan datang. Dan semoga Allah mudahkan untuk kita istiqamah. Dari hari Sabtu sama hari Minggu ya. Insyaallah enggak ada banyak halangan. Kalau bisa habis subuh. Kalau ada yang mau tanya, Pak. Nama lain tadi apa? Fusul mujazah. Mujazah. Sirah al-mujazah. As-sirah al-mujazah. Di antara namanya as-sirah al-mujazah, yang ringkas. Ada yang namakan sirah saghirah. Ada yang namakan al-fusul. Ibnu Katsir tadi berasal dari Dimasyq. Irak. Loh. Damaskus. Irak. Syria. Ibu kota Syria apa? Aleppo. Damaskus jauh. Dekat kan? Allah subhanahu wa ta'ala.